Di tahun 2025, inflasi global menjadi salah satu pendorong utama kenaikan harga emas, menjadikannya aset yang semakin diminati sebagai perlindungan nilai. Saat inflasi meningkat, daya beli mata uang menurun, sehingga emas yang dikenal sebagai aset safe haven menjadi pilihan favorit bagi para investor untuk melindungi kekayaan mereka. Emas tidak hanya berfungsi sebagai penyimpan nilai, tetapi juga menawarkan stabilitas saat ketidakpastian ekonomi melanda. Inflasi yang tinggi seringkali mendorong bank sentral untuk membeli emas sebagai bagian dari cadangan devisa mereka, memperkuat permintaan dan harga emas di pasar global. Selain itu, para investor retail juga beralih ke emas sebagai cara untuk melindungi investasi mereka dari erosi nilai akibat inflasi. Meskipun demikian, harga emas juga dapat terpengaruh oleh faktor lain seperti kebijakan suku bunga dan ketegangan geopolitik. Penurunan suku bunga cenderung meningkatkan daya tarik emas, sementara penurunan ketegangan geopolitik dapat menurunkan permintaan emas. Saat ini, harga emas berada di angka US dollar 3.038 per ons, mencerminkan fluktuasi dan dinamika pasar yang dipengaruhi oleh inflasi global dan faktor-faktor lainnya. Pada saat awal Juni 2024, prediksi situasi perdagangan emas tahun 2025 masih bersifat spekulatif, tetapi dapat dianalisis berdasarkan tren ekonomi global, kebijakan moneter, dan faktor geopolitik. Berikut adalah beberapa proyeksi dan faktor yang mungkin memengaruhi pasar emas di 2025. 1. Harga emas. Potensi kenaikan atau stabilisasi, kenaikan. Harga. Jika inflasi global tetap tinggi atau terjadi resesi, emas bisa terus menguat sebagai safe haven asset. Harga mungkin menembus US dollar 2.500 hingga US dollar 3.000 per ons jika ketidakpastian ekonomi dan geopolitik meningkat. Penurunan sementara, jika bank sentral seperti The Fed atau ECB mulai memotong suku bunga secara agresif dan pasar saham pulih, emas mungkin mengalami koreksi jangka pendek tetapi tetap kuat dalam jangka panjang. 2. Faktor pendukung kenaikan harga emas, geopolitical risks, ketegangan Timur Tengah, perang Rusia-Ukraina, atau hubungan Amerika Serikat-China bisa mendorong permintaan emas. Inflasi dan kebijakan moneter. Jika bank sentral gagal mengendalikan inflasi, investor akan beralih ke emas. Permintaan dari bank sentral, negara seperti China, India, dan Turki terus menambah cadangan emas, mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Dolar Amerika Serikat melemah jika dolar kehilangan dominasinya, emas yang berharga dalam dolar akan menjadi lebih menarik. Yang ketiga, tantangan bagi pasar emas, kenaikan suku bunga. Jika The Fed kembali menaikkan suku bunga, imbal hasil obligasi Amerika Serikat bisa lebih menarik daripada emas yang tidak memberikan bunga. Adopsi cryptocurrency, Bitcoin dan aset kripto lain mungkin bersaing dengan emas sebagai hedge against inflation. Pertumbuhan ekonomi global. Jika resesi terhindar dan pasar saham kuat, minatur terhadap emas bisa berkurang. 4. Permintaan emas fisik, perhiasan, dan industri. India dan China tetap jadi konsumen emas terbesar untuk perhiasan dan investasi. Teknologi. Emas masih penting untuk industri elektronik dan energi terbarukan, misalnya panel surya. 5. Prediksi untuk Indonesia. Harga emas lokal. Dipengaruhi kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Jika rupiah melemah, harga emas dalam rupiah bisa lebih tinggi meski harga global stabil. Minat investasi masih kuat, terutama di kalangan retail, misalnya lewat produk gold saving atau emas batangan. Kesimpulan emas tahun 2025 diperkirakan tetap bullish dengan volatilitas tergantung pada kebijakan bank sentral, The Fed BI, stabilitas geopolitik, kekuatan dolar Amerika Serikat dan inflasi global. Jika Anda berencana berinvestasi, pantau perkembangan ekonomi makro dan diversifikasi portofolio. Emas cocok sebagai hedging, tetapi bukan satu-satunya instrumen yang menguntungkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung konten Dongeng Cak Bukar ini.